Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Vanessa Prameswari, NIM 2311-301852. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum jaminan. Apa itu hukum jaminan? Hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau debitur kepada penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur bahwa piutangnya akan dilunasi, terutama jika debitur berprestasi. Sifatnya merupakan perjanjian aksesorir atau tambahan, artinya tidak dapat berdiri sendiri dan mengikuti perjanjian pokok. Dasar hukumnya menurut pasal 1131 KUHP yang berisi semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan perorangan. Penggolongan jaminan hutang. Yang pertama, jaminan umum. Menurut pasal 1131 KUHP, seluruh harta benda debitur menjadi jaminan untuk semua kreditur tanpa hak mendahului. Yang kedua, jaminan khusus, yaitu jaminan yang lahir karena perjanjian dan hanya ditujukan pada benda tertentu. Yang dibagi lagi menjadi kedua, yaitu jaminan perorangan atau personal guarantee, yaitu pihak ketiga menjamin pelunasan utang, contohnya bortok. Yang kedua, jaminan kebendaan. Benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga diikat sebagai jaminan, memberikan hak preferensi yang dibagi lagi menjadi benda bergerak, contohnya gadai dan jaminan fidusia, dan benda tidak bergerak, yaitu hak tanggungan dan hipotek. Bortok atau penanggungan. Bortok adalah perjanjian antara kreditur dan pihak ketiga di mana penanggung meningkatkan diri untuk menjamin pelunasan utang debitur utama kepada kreditur jika debitur melakukan buan prestasi. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 1820 sampai dengan 1850 KUHP. Karakteristiknya jaminan yang bersifat perorangan. Penjamin baru wajib membayar jika yang pertama debitur buan prestasi, yang kedua harta benda debitur telah disita dan dijual terlebih dahulu, kecuali penjamin melepaskan hak istimewa atau bertindak sebagai penanggung tanggung menanggung. Hak-hak penting penanggung. Yang pertama, hak istimewa menuntut debitur utama lebih dahulu menurut pasal 1831 KUH Perdata. Yang kedua, hak istimewa pembagian utang menurut pasal 1837 KUH Perdata. Gadai atau pen. Gadai adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik debitur atau pihak ketiga yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang menurut pasal 1150 sampai dengan 1161 KUH Perdata. Poin utamanya, objek hanya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud, seperti perhiasan, kendaraan, dan surat piutang. Hak preferensinya memiliki hak untuk didahulukan di dalam pelunasan piutang dan hasil penjualan benda gadai dibandingkan kreditur konkuren lainnya. Eksekusi. Jika debitur buan prestasi, kreditur berhak menjual benda gadai melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan jika disepakati dan memenuhi syarat. Selanjutnya, jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur. Dasar hukumnya terdapat pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ciri khasnya kepemilikan hukum beralih tetapi penguasaan fisik benda tidak berbeda. Mekanisme fidusia. Yang pertama, pembebanan, dibuat dengan akta notaris atau akta jaminan fidusia. Yang kedua, pendaftaran, wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Yang ketiga, hak preferensi, pemegang sertifikat jaminan fidusia memiliki hak untuk didahulukan terhadap hasil eksekusi benda jaminan fidusia. Pengalihan, piutang yang dijamin dengan fidusia dapat dialihkan atau cesi. Hak fidusia ikut beralih kepada kreditur baru. Hapusnya fidusia, hapusnya utang pokok, pelepasan hak jaminan oleh kreditur, dan musnahnya jaminan. Selanjutnya, hak tanggungan atau HT. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.
Dasar hukumnya terdapat pada UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Objek HT yaitu hak atas tanah, hak milik, HGU dan HGB. Hak pakai atas tanah negara yang wajib didaftarkan dapat dipindahtangankan serta hak milik atas satuan rumah susun. Subjek HT, pemberi HT, pemilik tanah dan debitur dan penerima HT yaitu kreditur. Pengikatan didahului dengan janji dalam perjanjian kredit dan puncaknya dibuatkan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT kemudian wajib didaftarkan di kantor pertanahan. Hak preferensi, pemegang HT memiliki hak preferensi dari kreditur lain. Kekuatan eksekutorialnya ada pada irah-irah yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Penghapusan HT, yang pertama hapusnya utang pokok dilepaskan oleh pemegang HT, penetapan pengadilan dan musnahnya tanah objek HT. Eksekusi HT dilakukan jika debitur wan prestasi melalui penjualan pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan jika disepakati dan memenuhi syarat. Selanjutnya hipotek. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang dijadikan jaminan bagi pelunasan suatu perikatan, memberikan hak preferensi kepada pemegangnya. Dasar hukum awalnya pada pasal 1162 sampai dengan 1232 KUHP. Status hipotek saat ini sejak berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan jaminan atas tanah tidak lagi menggunakan hipotek melainkan hak tanggungan. Saat ini hipotek masih digunakan sebagai jaminan atas benda tidak bergerak tertentu lainnya yaitu kapal laut yang berbobot di atas 20 meter kubik sesuai UU Pelayaran dan pesawat udara sesuai UU Penerbangan. Kesimpulannya adalah hukum jaminan adalah fondasi keamanan kredit yang memastikan pelunasan utang. Ia terbagi menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Lembaga utamanya adalah gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Baik fidusia maupun HT memiliki kekuatan eksekutorial langsung. Intinya hukum jaminan melindungi kreditur dengan mengikat asa debitur secara formal, memastikan kepastian hukum dan transaksi utang piutang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.